Yang belum subscribe, tunggu apa lagi? Klik subscribe sekarang juga. Dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, sahabat-sahabat teknisi, teman-teman satu profesi, dulur-dulur satu perjuangan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang sakit pilek mudah-mudahan hilang pileknya, yang sedang sakit batuk mudah-mudahan hilang batuknya, dan yang sedang sakit kepala mudah-mudahan hilang penyakitnya. Masa kepalanya hilang? Mudah-mudahan hilang penyakitnya. Pada kesempatan kali ini ada HP dengan tipe Redmi 8A. Yang mana kendala atau masalahnya adalah lupa pola atau pin. Di sini saya akan melakukan reset manual dengan cara menekan tombol volume atas dan juga tombol power. Setelah muncul logo Xiaomi, maka lepaskan tombol powernya dan tetap tahan tombol volume atasnya sampai masuk ke menu recovery seperti ini. Kemudian pilih wipe data dengan menurunkan selektor menggunakan volume bawah. Kemudian untuk meng-OK atau memilih gunakan tombol power. Kemudian pilih wipe data, kemudian pilih confirm. Tunggu sesaat sampai HP selesai melaksanakan tugasnya, yaitu wipe data. Setelah sukses, maka kita akan melakukan reboot. Biarkan HP akan loading sedikit lama dan videonya akan saya percepat agar tidak memakan durasi. Setelah HP menyala, maka dia akan otomatis masuk ke setup awal daripada HP Xiaomi Redmi 8A ini. Kita akan melakukan setup atau setting awal. Ikuti cara dan tutorial yang ada pada layar handphone Anda masing-masing. Caranya seperti ini dulu, ikuti saja. Kita pilih seperti ini saja. Kita checklist, kemudian kita lanjut. Kalau dulur-dulur mengikuti tutorial ini, pasti bisa dan benar cara setting awal daripada HP Redmi 8A ini. Jangan di skip karena nanti bisa tertinggal. HP ini sebelum direset atau dikembalikan setelan pabrik, biasanya dan 99% ada akun Google yang telah sinkron kepada perangkat ini. Maka secara otomatis apabila kita melakukan web data atau factory reset, apapun medianya ataupun apapun caranya, baik menggunakan tombol seperti yang saya lakukan, kemudian menggunakan komputer dan lain sebagainya, maka HP-nya akan tetap menyangkut verifikasi akun Google atau factory reset protection. Maka di sini pun saya tidak akan menggunakan komputer, saya akan memberikan tutorial ini secara jelas agar dulur-dulur yang belum punya komputer ataupun sahabat-sahabat teknisi dimanapun berada yang belum punya PC, belum punya tool untuk melakukan bypass FRP, bisa mengikuti tutorial ini. Terlebih dahulu kita hubungkan perangkat ini kepada media internet, baik WiFi maupun langsung kita gunakan kartu SIM. Setelah terkoneksi, maka kita pilih tambahkan jaringan yang ada di bawah sini. Kemudian di SSD ini kita ketikkan www.youtube.com. Setelah selesai kita mengetikkan youtube.com, maka teman-teman pencet pada tulisan tersebut, kemudian pilih tanda rantai yang akan muncul. Nah, tanda rantai, maka otomatis
akan masuk ke YouTube, aplikasi YouTube, dan otomatis akan masuk ke browser. Di browser kita akan mengunjungi sebuah blog ataupun website yang menyediakan daripada aplikasi atau APK untuk kita bisa masuk ke dalam setting. Ikuti tutorialnya teman-teman, jangan ada yang di skip nanti, karena kalau di skip pasti tertinggal dan tidak akan down atau tidak akan sukses di dalam melakukan bypass FRP Xiaomi Redmi 8A ini. Terus ikuti, simak caranya. Kemungkinan kalau ada yang tidak jelas nanti boleh komen di kolom komentar. Kita akan kunjungi website yang bernama VN Room. Biasanya di sana menyediakan akses ataupun APK yang bisa kita gunakan untuk kita bisa masuk ke menu setting. Kemudian apa yang akan kita lakukan di menu setting? Di menu setting kita akan melakukan yang namanya setting keamanan ataupun kunci layar. Jadi kalau HP sebelum kita lakukan factory reset ada akun Google yang tersinkronisasi, kemudian kita reset secara paksa. Bagaimana tidak kita paksa? Karena HP ini lupa pola, sehingga HP-nya tidak bisa masuk ke menu untuk melakukan penghapusan akun Google. Oleh karena itu, apabila kita paksa reset kembali ke setelan pabrik, maka pasti HP-nya akan nyangkut di verifikasi akun Google. Artinya HP ini tidak bisa digunakan atau tidak akan bisa masuk menu kalau kita tidak memasukkan email dan sandi yang sinkron kepada perangkat ini. Artinya akun Google yang telah ada sebelum HP ini di factory reset. Itu adalah cara yang pertama. Jadi mudah saja kalau sahabat-sahabat semuanya masih ingat email ataupun sandi akun Google yang tersinkronisasi kepada perangkat ini. Tetapi kebanyakan penyakitnya adalah pemilik HP-nya pun tidak ingat email dan juga sandinya. Oleh karena itu kita harus mengakalinya dengan cara melakukan bypass menggunakan APK. Bagi teman-teman yang punya komputer mungkin mudah saja untuk melakukan bypass FRP daripada Redmi 8A. Kemungkinan satu kali klik pola dan juga FRP-nya akan jebol sekaligus. Tetapi di sini saya akan membuatkan tutorialnya secara gratis. Nah, kita pilih setting kemudian open. Nah, maka secara otomatis HP akan masuk ke menu settingnya. Di menu setting ini kita akan mengatur sandi atau kunci layarnya. Karena sudah saya jelaskan dari awal kalau HP ini pasti minta verifikasi akun Google. Itu yang pertama, kalau teman-teman ingat ataupun hafal email dan sandinya, cukup teman-teman masukkan email dan sandinya, pasti HP-nya bisa masuk ke menu. Tetapi opsi yang kedua adalah teman-teman bisa memasukkan pola ataupun sandi yang sebelumnya HP ini di reset. Tetapi kan penyakitnya yang pertama tadi adalah lupa pola atau PIN. Oleh karena itu di menu pengaturan ini kita akan membuat PIN atau pola yang baru. Nah, bisa dilihat sandinya di sini sudah aktif, maka melalui sandi yang kita buat baru inilah kita akan melakukan verifikasi terhadap permintaan daripada security HP ini. Di sini kita akan coba matikan dulu datanya. Bisa atau tidak dia di setting secara offline. Kalau misalnya dia nanti minta verifikasi pola ataupun verifikasi email, maka biasanya bisa disetting secara offline. Tetapi kalau tidak bisa, maka teman-teman harus hubungkan kembali HP-nya ke jaringan. Untuk Android-nya bisa memeriksa. Nah, ternyata tidak bisa ya, dulur-dulur. Teman-teman sekalian, berarti HP ini harus disetting secara online. Jadi nanti ketika HP ini menyala ataupun setelah terkoneksi ke internet, HP-nya akan kembali minta verifikasi akun Google.
Tetapi kita tidak akan memasukkan email dan sandinya karena sang pemilik lupa email dan sandi daripada HP ini. Tetapi kita akan menggunakan metode atau cara verifikasinya menggunakan pola atau PIN yang sudah kita buat di dalam menu pengaturan tadi. Kita tunggu HP-nya sampai loading. Inilah kalau misalkan HP disetting secara online, pasti dia memeriksa update terlebih dahulu. Kita tunggu sampai proses memeriksa update-nya selesai, kemudian nanti sampai minta verifikasi. Ini kita pilih jangan salin. Kemudian memeriksa info. Nah, di sini dia minta verifikasi melalui pola atau PIN. Maka mudah saja kita masukkan pola atau PIN yang kita buat tadi di menu pengaturan. Nah, di sini sudah bisa di skip untuk verifikasi Google account-nya. Nah, ini sudah kita setting, kemudian akan mudah-mudahan bisa masuk ke menu. Ini kita hapus saja semua checklistnya supaya tidak mendownload secara otomatis ketika nanti HP ini masuk ke menu, teman-teman. Akun ini kita lewati, tidak usah kita buat ataupun kita masukkan. Kita tunggu apakah HP-nya bisa masuk ke menu atau masih minta verifikasi. Dan alhamdulillah ternyata HP-nya bisa masuk ke menu dan akhirnya selesailah proses yang panjang ini, sahabat-sahabat kalian, dulur-dulur satu profesi, teman-teman yang mulai dari lupa pola, kemudian minta verifikasi akun Google dan lain sebagainya. Ternyata HP ini sudah berhasil kita akali sehingga bisa masuk ke menu, teman-teman sekalian. Nah, ini karena HP orang, jadi kita harus hapus pola ataupun PIN yang kita buat tadi ya teman-teman, supaya nanti HP-nya benar-benar clean atau bersih daripada pola atau PIN serta verifikasi akun Google-nya. Oke dulur-dulur, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman teknisi, teman-teman satu profesi, itulah yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mengalami dan mendapati servisan yang sama seperti saya. Untuk tipe-tipe Xiaomi biasanya bisa walk it dan bisa berhasil dengan cara seperti ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan dan video yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.